Shalom semuanya. Selamat hari Minggu. Bagaimana kabar ya minggu ini? Kita bersyukur kalau Tuhan boleh kumpulan kita lagi tempat ini pada minggu ini, pada hari ini. Sebelum saya saran kepada pemimpin pujian, mari kita sama-sama berdoa di hadapan Tuhan. Yes, Lord Jesus. Oh yes, Father God. Oh yes, Lord. We are thankful, oh Lord God. Thankful for all the good things that you've done in our life, oh Jesus. We are so thankful, Father God. We are grateful, Jesus, for everything that you've put in our life, oh Father God. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang kau buat, semua kau yang taruhkan dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan, kalau kami bisa ada sampai pada minggu keempat di bulan Oktober ini Tuhan Yesus, itu semua semata-mata oleh karena anugerah-Mu dan karena belas kasih-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Because we know that if we are here until the fourth week of the month of October, it is because of your grace, oh God. It is because of your mercy upon our life, oh Lord Jesus. And this morning, Father God, we want to come into the throne of grace with boldness, Father God, to worship, to praise you, to exalting your name on high, oh Lord Jesus. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami datang ke dalam tahta kasih karunia dengan satu keberanian, dengan satu kepercayaan padamu Tuhan Yesus, untuk kami memuji-Mu, meninggikan Kau Tuhan, menyembah-Mu ya Bapa. Biar Engkau sendiri Tuhan yang memanifestasikan kuasa-Mu secara nyata di tengah-tengah kami pada pagi hari ini Tuhan Yesus. And let you Himself, oh Lord God, that magnify, that manifest your mighty power in the midst of us this morning, oh Lord Jesus. This is us, oh Lord God. This is your children. We come into the presence. We come into your presence, oh Lord. Ini anak-anak-Mu Tuhan, datang ke dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus. Lakukan yang Kau mau lakukan Tuhan di tengah-tengah kami pada pagi hari ini. Do the things that you want to do in the midst of us this morning, oh Lord Jesus. It's all about you, Lord. Our life is all about you. This service is all about you, Father God. This church is all about you, Lord Jesus. It's not about us. That you take absolute control and be the center, Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat, Tuhan. Biar Engkau yang menjadi pusat. Semua yang kami ada, Tuhan, kehidupan kami, gereja kami, ibadah kami, Tuhan, semuanya adalah tentang Kau ya Tuhan Yesus. Kami mau bersatu hati Tuhan. Segala roh yang bukan daripada Tuhan, penguasa-penguasa di udara di seluruh rumah pang ini Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami ikat, hancurkan kuasanya. Kami minta biar hanya Kau sendiri Tuhan yang bertahta tengah-tengah kami pada pagi hari ini. We rebuke all the spirit that are in this area, Father God. The spirit of Mampang area, we rebuke them. We bind them by the power of the blood of Jesus. And we want to ask, Father God, that your mighty power is the one that controlling this service, Father God. We open this service this morning in the name of the Father, in the name of the Son, in the name of the Holy Spirit, in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Shalom Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Sekali lagi saya mengucapkan selamat datang pada Bapak Lianto Mana dan Ibu. Selamat datang di City of David. To Mr. Lianto Mana and the wife. Kita bersyukur hari ini tidak terasa ya, sudah kita masuk di minggu keempat di bulan Oktober. We are grateful that we are Wow, entering the rasanya fourth hari-hari week. begitu cepat.
Tapi the kita day goes percaya so kasih fast, Tuhan tidak pernah berhenti dalam hidup but we know that the love of kita. Seperti God firman is Tuhan never pada pagi ending. hari ini saya ambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai I'm reading 23. the word of God Tak from berkesudahan Lamentation kasih chapter Tuhan, 3. tak habis-habis rahmatnya, Ayat selalu 1 to baru 23. setiap pagi, besar kesetiaanmu. Rahmat Tuhan setiap hari begitu luar biasa. The mercy of God is Mari always pagi new. hari ini kita mau bersama-sama masuk dalam hadirat Tuhan dan kita boleh merasakan dan mengingat kembali betapa Tuhan itu baiknya bagi We have to hidup enter the kita. presence of God. and Terima can feel kasih how Tuhan, terima kasih great, how good Yesus. is God. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu. Kami bersyukur buat semua yang Engkau berikan dalam hidup kami Tuhan. We are grateful Kami for all the things bersyukur that you buat put in our keluarga life, kami. Lord. We are Kami grateful for our bersyukur family. buat hidup kami. We're grateful Kami for our bersyukur life. buat pekerjaan kami. We're grateful Kami for our bersyukur job. buat pelayanan kami. Kami grateful for our bersyukur untuk ministry. semuanya We're Tuhan. grateful for everything, Karena Lord. kasih-Mu begitu luar biasa, tidak Because your terukur dengan love apapun is Tuhan. amazing. Pagi hari ini Tuhan, Thank Engkau you, yang akan Jesus. melawat setiap kami. This morning you are the one Biar that pagi will hari touch ini us. Tuhan, kami boleh merasakan hadirat-Mu. And we can feel your presence. Hadirat-Mu melawat setiap kami, Your presence baik ada di touches tempat us. ini maupun yang mengikuti ibadah ini In this place melalui Zoom ataupun and melalui the one that YouTube. joining us via Kami online. percaya kasih Tuhan We ada believe that bersama your dengan presence kami. be with Terima us. kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. In Jesus' Amin. name we pray. Amen. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carrying everlasting arms. You never let me go. To it all. You are forever in my life. You see me through the season. Cover me with your hand and lead me in your righteousness. And I look to
Tuhan bagi Allah kita. Haleluya Tuhan, Engkau Allah atas segala Allah, Engkau Raja atas segala Raja. Engkaulah yang layak kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mengucap syukur buat kehadiran pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur karena kami percaya Engkau ada bersama dengan kami pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau bersorak-sorai bagi nama-Mu. Kami mau terbang bersama dengan Engkau. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus. Mari setiap kita diberkati pada pagi hari bersama saya katakan amin. Sekali lagi shalom. Saya juga menyapa semua yang mengikuti ibadah ini baik melalui Zoom maupun melalui YouTube. Kasih Tuhan ada bersama dengan saudara. Mari kita bersama. Haleluya. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat Allah kita. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan? Amin. Kita mau joget. Kita mau bersuka cita bersama dengan Tuhan. I know who I am. Chosen generation, we call for to show His excellence. Hallelujah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, we call for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know. I know who God says I am, what He says I am, where He says I am. I know who I am, I know who God says I am, where He says I am, where He says I am, and I know who I am. I'm walking forward, I'm walking forward, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking forward, I'm walking forward, I live a life of favor, and I know who I am. Semuanya boleh joget bersuka cita bersama dengan Tuhan. Sama-sama katakan, we are the chosen generation, all for to show His excellence. All I require for life, God has given me, and I know who I am. We are the chosen generation, all for to show His excellence. Hallelujah. All I require for life, God has given me, and I know who I am. I know who God says I am. Hey, who God says I am, where He says I'm at. I know who I am. I know who God says I am, what He says I am, where He says I'm at, and I know who I am. I'm walking forward, I'm walking forward, I live a life of favor. I know who I am. I'm walking forward, I'm walking forward, I live a life of favor, and I know who I am. I know who I am. I know who I am. I am holy. I am righteousness. I am sorry. I am. Saudara, saya mau mengajak saudara menyanyikan I am holy. Katakan itu dengan imanmu. Say it with your faith. Katakan itu dengan sekuat tenagamu bahwa With your power. kata-kata beautiful mungkin kalau yang cowok bisa diganti handsome ya. Maybe the word beautiful can be used to handsome for the man. Oke, kita mau coba ya. I am
siapa kita di dalam Tuhan. Kita adalah anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Silakan duduk. Haleluya. Ada yang mau bersaksi hari ini? Does anyone to testify for today? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, kita mau persiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Listen some part of your Biarlah word. Engkau memberikan setiap kami Let you bless them. tanah yang subur Tuhan, supaya apa yang Give us a good ditaburkan pada soil. pagi hari ini sungguh boleh menjadi rema, So, boleh if we let this menjadi sow today, can kekuatan, become bahkan rema, boleh menjadi teguran bagi Can setiap become a kami. strength. Kami percaya Give Tuhan us a firman-Mu ya dan amin atas We hidup believe that kami. your word is Kau yes and memberkati amen. hamba-Mu Pastor Lian Tomana yang akan menyampaikan You bless firman your pada son, pagi Pastor hari Lian ini. Tomana, that we share the word of Terima God. kasih Bapa, terima kasih Yesus. Thank you, Father God. Tidak ada Allah yang seperti Engkau. There's none like you, Lord Jesus. Terima kasih Yesus. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God who opens doors no man can shut. You're not a man, no. You're not a man, no. You're the God of everything. No one like you. No one like you, Jesus. No one like you. No one like you, Ese. No one like you. No one like you, Father. No one like you, Master. You're the God
I came here this morning before Saya datang ke sini the man of hari God ini, comes to minister to us, sebelum hamba Tuhan melayani kita, to encourage you to expect double, untuk Anda mengharapkan yang double, expect multiplication. mengharapkan multiplikasi. As he come to minister to us this morning, Lagi dia akan melayani kita pada pagi hari ini. I believe there is a double grace upon him. Ada satu urapan yang Double double bagi dia. grace upon him this Anugerah yang double morning. bagi dia pagi hari ini. Listen to us. Dimanapun Anda mendengar kami, Expect double harapkanlah yang double in the name of di Jesus. dalam nama Tuhan Yesus. So with the joy in our hearts, Dengan satu sukacita dalam hati kita, for the glory of God this morning, untuk kemuliaan Tuhan pagi-pagi hari ini, welcome Pastor Lian, kami menyambut Pastor Lian Tomana. Pastor Lian Tomana to come and share the word of God this morning, Pastor Lian Tomana untuk to menyampaikan bless firman this Tuhan church. pagi hari ini. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan, Before we terlebih enter dahulu kita berdoa sekali lagi. to the word of God, let us pray Bapa together di again. surga, kami sungguh mengagungkan dan Father God in mempermuliakan heaven, namamu. We are glorifying, Karena exalting Engkau your name, adalah yang Allah yang setia di because you are a tengah-tengah faithful God ketidaksetiaan into our life, kami. Lord Jesus. Engkau melihat kami semua pada You see every one of pagi us this ini. morning, Lord. Kami datang menghampiri hadirat. We come into your Mohon presence, kuasamu asking for your power melalui pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan to this pada word of pagi God ini. this morning, Father Dan God. di dalam firman-Mu And from yang your akan word meneguhkan kami semua, that will yang akan strengthen mengajar us, kami that will semua, teach us. biarlah Tuhan dimuliakan. Let the Lord Kami be berdoa untuk glorified. semua jemaat-Mu yang hadir That pun are secara on-site or yang online, mengikuti. Tuhan memberkati kami you semua. bless every one of us. Di dalam nama Tuhan Yesus In Jesus' kami name, berdoa. we pray. Amin. Amen. Sekali lagi salam. One more time, shalom. Saya sungguh bersyukur kepada Tuhan pada pagi hari ini I am very grateful to the Lord this morning karena Tuhan boleh mempertemukan kita that God di dalam sebuah persekutuan bersama dengan Tuhan. that can gather us in the Bersama fellowship in saudara-saudara Christ. yang ada di dalam ruangan ini, Let all the bersama people in this saudara-saudara room yang ikut beribadah secara online. and all the people that are joining us Dan online. karena itu biarlah kita memuji dan memuliakan nama Because of Tuhan. it, let us praise and Dan worship biarlah the name kita of the membuka Lord. hati And let us open our untuk heart Tuhan mengajar kita pada pagi hari for the ini Lord teach us this morning melalui firman-Nya. through His word. Saya juga berterima kasih kepada Pastor Fidelis Oke I'm so grateful to bersama Pastor tim Fidelis gembala Oke with all the yang telah pastoral team memberikan kesempatan mengundang untuk memberkati bersama hari ini that are allowing us to bless melalui today firman Tuhan. through the word of God. Saya sungguh menghargai I'm really dan appreciate it berterima kasih and so thankful untuk kesempatan yang diberi. for the time that been given to me. Nama saya Mr. Lian Tomana, My name is Mr. Lian Tomana. kadang dipanggil Lian oleh Ibu Yani, Sometimes Ibu Yani called me Lian. tapi kadang teman-teman saya juga panggil Tomana. Even my friend also called me Tomana. Tomana adalah nama family atau keluarga, fam, Tomana is the family name. dan kalau lengkapnya Mr. Lian Tomana. My full name is Mr. Lian Tomana. Nama yang besar tetapi orangnya kecil. A big name but the man is small. Ya itulah saya harus menerimanya. And I need to accept that name. Saya tidak tahu kenapa orang tua saya memberikan nama Mr. Lian, I don't know why my parents give me the name Mr. Lian. tapi saya baru memahami bahwa nama itu untuk mempermuliakan Tuhan. But I just realized that those name is to glorifying God. Saya sungguh bersyukur I'm so grateful karena Tuhan boleh memanggil saya dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. that the Lord called me to do His ministry. Kenapa saya katakan nama itu nama untuk mempermuliakan Tuhan? Why I said those name is to glorifying God. Karena cita-cita saya tidak pernah menjadi seorang hamba Tuhan atau pendeta. Because it's never come to my mind that I will become a Cita-cita pastor. saya adalah menjadi seorang guru Because my dream is to be a teacher dan menjadi tentara. and becoming an army. Tapi saya sudah melewati proses untuk menjadi sekolah menjadi guru. Saya tes di Undergoing process to become a Universitas teacher Indonesia pada tahun
1982, In 1982, waktu itu masih dikenal proyek perintis, is the first dan saya project, tes di Stadion Utama Senayan. and my test is at the Saya main stadium memilih of Senayan. Universitas Indonesia dan juga IKIP pada waktu itu. And I chose at that moment University of Indonesia and also IKIP IIP. kita tahu waktu itu adalah institut keguruan. We know that that's the institute Dan for the teaching, for the setelah teacher. selesai akan menjadi guru. And after I finish, I become a teacher. Tapi saat selesai ujian di Stadion Utama Senayan, But after I finished my test, nama saya tidak keluar. my name was not there. Manusia, saya kecewa. Yeah, mainly I am disappointed Karena saya pahami itu sebuah kegagalan karena tidak lulus. because it's a failure that I am failed the test. Lalu saya coba mencari cita-cita saya yang kedua adalah ini menjadi tentara. And then I go to my second dream as the Saya army. mengambil formulir pendaftaran di Kodam Jaya, I get the form at the daerah district. Cililitan. It's around Cililitan. Saya coba membuat lamaran, I make a proposal saya mengisi dan mengembalikannya. and then I return back the form. Tetapi saat seleksi saya pun dinyatakan tidak lulus But when it was in selection, I was said karena tinggi failed the saya test. tidak cukup. Because I am too small. My head is Saya- not enough. And I am a bit small. saya kecewa lagi. And then I'm disappointed again. Lalu saya mencari bekerja. And then I am searching for work. Saya bekerja waktu itu sudah tahun 83 di Jakarta. And that year is in 1983 in 2 Jakarta. tahun saya bekerja di salah satu perusahaan. 2 years I'm working in a company. Saya berhenti And then I quit. dan saya pindah bekerja di Harian Sinar Harapan. And then I'm moving working at the Sinar Sejak- Harapan News. 1985 Starting from 1985 sampai 2005. until 2005. Tetapi saya di tengah pekerjaan, But in the midst of the work, saya kembali merencanakan untuk belajar. I study again. Sebelumnya saya belajar di STT Jakarta Before dalam I- proklamasi. I reached in theology school in Jakarta, Jakarta Theology School, Menjadi utusan gereja. to become a mission from the a Tetapi mission from setelah the church. setahun But saya after 1 tidak year, mendapatkan beasiswa yang dijanjikan. I didn't get the scholarship that was being proposed to me Dan before. saya kembali kecewa, And then disappointed again. kecewa kepada sinode asal saya di Gereja Kristen Sulawesi Tengah. I was disappointed with my previous synod, the Middle Sulawesi Church, Karena mereka tidak memberikan beasiswa. because they are not giving me the scholarship. Dan tahun 85 itu juga And that saya 85 also, kembali mencari sekolah I search again for a school, dan saya belajar di STT Jeffrey Jakarta. and I learning at Jeffrey Theologia School in Jakarta. Ketika menyelesaikan pendidikan, When I finished my school, saya diminta beberapa sekolah untuk mengajar I was asked into some school to teach them. sambil melayani Tuhan. In a while, I'm still ministering the Lord. Saya baru memahami bahwa cita-cita awal saya menjadi seorang guru dan menjadi tentara. I understand that my first dream is becoming a teacher and becoming an army. Saya pahami itu tidak gagal I understand that it's not a failure, karena saya pada akhirnya menjadi guru. because at the end I'm becoming a Saya teacher. mengajar di seminari, I'm teaching in a seminary school. tetapi sekaligus saya menjadi hamba Tuhan pendeta, But at that moment also I'm becoming a pastor, menjadi laskar Kristus, becoming the bearer menjadi of Christ, tentara Kristus. becoming the army of Christ. Amen. Praise God. Amen. Yang mau dikatakan saudara-saudara, What I want to say, brother and sister, kadangkala manusia kita merasa gagal, sometimes in humanly we say we merasa are putus failure, asa we are having disappointment, karena proses yang Tuhan berikan kepada kita. because the process that the Lord let us to do. Tetapi Give to semuanya us. itu Tuhan akan berikan indah pada waktunya. But all of it, God will give the best in His time. Amin. Amen.
saya juga menemukan seorang gadis untuk saya I also find a girl for me, dan kami menikah tahun 1990. and we are married in 1990. Dia seorang perempuan yang mengasihi saya, He is a woman that love me, mengasihi Tuhan. love God. Kami diberikan 2 putri, We are given 2 daughters, Michelle dan Ecclesia. Michelle and Ecclesia. Michelle sudah menikah Michelle already married dan saya sudah punya cucu. and already have a grandson. Mereka dari alumni dari Universitas Kristen Indonesia. And they are the Finnish school from in Christian University of Indonesia. Itulah singkat perkenalan. This is my background. Kami tinggal di Cilincing, Jakarta Utara, We are living in Cilincing, North Jakarta, dan hari ini melayani pekerjaan Tuhan and, to, sebagai gembala di GSI Exodus and today Jakarta Utara. serving God ministry as a pastor in GSI Dan Exodus, seperti yang North diperkenalkan Jakarta. Ibu Pendeta Yani, And like what Pastor Ya, Sweni said to us, teman-teman mempercayakan untuk 2 periode ini menjadi ketua umum The Majelis friends, Sinode believe me Gereja to Sahabat become Indonesia. in 2 periods Sebelumnya the head of kami Synod. sejak GSI. awal dan beberapa kali Starting from the bersama beginning, dengan Ibu Yani, me and Pastor Suyani, 5 tahun terakhir sebagai sekretaris umum Pastor Suyani in the dan in the last saya 5 years ketua becoming the umum. general secretary and I'm becoming the chairman of the Bu synod. Yani beberapa kali dipilih sebagai bendahara dan sekum. Upon the time Pastor Sweni was chosen as the treasurer and also the secretary. Periode ini Ibu Yani menjadi anggota pertimbangan dari Gereja Sahabat Indonesia. This period Pastor Sweni becoming the advisory board of GSI Saya dan Synod. Ibu Yani kurang lebih sudah hampir 30 tahun lebih ya. It's more 30 than- tahun lebih kami sama-sama bersama melayani, It's more than 30 years me and Pastor Sweni serving together. dan hari ini kami terus bersama-sama. And until today we are still serving God together. Saudara-saudara sekalian, saya juga bersyukur karena melalui Ibu Yani kami boleh berjumpa dengan saudara-saudara, We are so grateful also through Pastor Sweni we dan can meet secara to all of khusus you, dengan Pastor Fidelis, especially with Pastor Fidelis. Pastor Pastor Melu. With Pastor Melu. Kalau bisa mengikuti Zoom hari ini, selamat pagi. If you are at Zoom, Pastor good morning, Melu. Pastor Melu. Kami sudah berjumpa We already met them di Kelapa Gading. at Kelapa Gading, meet him. Saya berjumpa secara khusus dalam conference atau sidang tahunan Gereja Sahabat Indonesia ke-32 di Cipayung, Bogor. I especially meet with the 32 synod meeting at Cipayung, Bogor. Pastor Fidel dan Brother Yose ikut bersama. Pastor Fidelis and Brother Jose join us Kami together. 2 malam 3 hari berada di dalam persekutuan. 3 day to nights we are in the fellowship. Ya, kami sedikit capek tapi bersukacita. We are a bit tired but we are joyful. Ya, terima kasih Pastor Fidel sudah ikut bersama. Thank you Pastor Fidelis already join us together. Bahkan teman-teman yang ada di sini, Even kita adalah bagian dari sebuah persekutuan. Even all of the brethren here we are one part. Persekutuan in a dengan Tuhan kita tidak dibatasi oleh lembaga denominasi fellowship in the atau with God. gereja di We are mana not kita limited ada by dan the tercatat. synod or by the church. Karena persekutuan di dalam Tuhan itu adalah persekutuan iman kepada Kristus. Because the fellowship in God Dan is a hari fellowship ini, with our faith in Kita Jesus semua Christ. satu di dalam And Tuhan. now we are one in Christ. Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi So satu. Jesus pray for every one of us to be one. Sekalipun kita berbeda, Even though we are different, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, different berbeda language, bangsa, different the skin berbeda color, suku, different tribe, different Tetapi nation. karena kita sebagai tubuh Kristus, But because we are the one body in Christ, orang percaya kepada Tuhan, the believer of Christ, maka kita adalah orang yang bersukacita. because of that we are the one that is joyful in Christ. Kita adalah anggota-anggota tubuh Kristus. We are the body of Christ. Hari ini saya bersyukur karena mempunyai teman
teman yang baru lagi. Today I'm so grateful because Saya bisa bertemu dengan saudara-saudara yang secara on-site di sini, I can meet you on bahkan site juga here, mengikuti secara online. even those that are online also. Dan itu sebuah persekutuan di dalam Tuhan. And it's a fellowship in Christ. Karena persekutuan kita tidak dibatasi oleh status asal-usul kita, Because our fellowship is not limited by our status, tetapi our persekutuan origin, iman kepada Kristus. but the fellowship of faith in Christ. Itulah yang harus kita lakukan hari ini dan hari-hari ke depan. That's what we need to do from today until Bahkan forever. kita dipanggil untuk melayani Tuhan, Even we are being called to serve God, bukan melayani manusia secara organik. not serving man organically. Memang segmentasi kita adalah orang-orang yang belum terpanggil, belum mengenal Kristus. Our focus is those that are not knowing Lord Jesus yet. Tetapi di balik itu But behind kita of that, melayani Kristus Tuhan kita. we are serving Lord Jesus Kepala our gereja. Christ, the head of the church, Kepala gereja dari gereja ini. the head of the church of this church. Itulah yang kita agungkan dan muliakan. He is the one that we are glorifying. Jadi hari ini kita tidak melihat secara fisik So today we are not seeing it physically atau perbedaan-perbedaan kita, or our differences, tetapi kita melihat kita diperjumpakan but we are seeing that di dalam persekutuan dengan Tuhan. the Lord gather us in the fellowship. Dan hari ini And today kita akan masuk dan belajar akan firman Tuhan we will learn the word of God yang baru tadi malam dikirimkan oleh Brother Yose. that tonight just being sent by Brother Jose. Firman Tuhan hari ini yang akan mengingatkan kepada kita, The word today that will remind us, mengajar kepada kita that will taught us di dalam Yesaya pasal 60 in Isaiah chapter 60 ayat 1 dan 2. verse 1 until 2. Firman Tuhan demikian. This is the word of God. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Demikian firman Tuhan. Yesus bersabda, berbahagia adalah setiap orang yang membaca dan memelihara firman Tuhan. Terpujilah Kristus Tuhan kita. Salam. So this is the word of God. Happy for those that are doing it and following it by the grace of God. Shalom. Sekali lagi salam. Shalom. Dari bagian pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan sebuah tema pembawa kemuliaan Tuhan. From these verses we will meditate a theme, the glory carriers. Sebelum kita masuk dan mendengarkan perenungan, pendalaman apa makna dari bacaan yang tersimpul dalam tema kita, Before we are meditating and knowing what's the meaning of the word that we read today, sedikit mengantar tentang latar belakang bagian pembacaan kita. I will give some introduction, the background Kitab of this word Yesaya of God. ditulis antara tahun 700 sampai 680 sebelum Masehi. The book Isaiah was been written around 700 to 60. Tentu penulisnya 680. adalah Nabi Yesaya. The writer is prophet Isaiah. Tema besar dalam kitab Yesaya adalah hukuman dan keselamatan. The big theme of the book of Isaiah is punishment and Keselamatan salvation. bangsa melalui hukuman dan anugerah. The salvation of a nation from the punishment and the grace of God. Kata kunci dalam kitab Yesaya ini adalah keselamatan. The key word from this book is salvation. Kristus di dalam Alkitab adalah Raja Damai. Christ in the book is the King of peace. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, All of you, brother and sister beloved by God, pembawa kemuliaan bagi Tuhan, bringing of God's glory, kita pahami bahwa kita terpanggil, kita terpilih dan sekaligus terutus untuk
menjadi saksi Tuhan. We are being called and also we are being sent to become the witnesses of God. Yesaya disebut nabi Injili Isaiah called as a prophet of karena dari semua the Bible. Alkitab, Because baik of all the perjanjian Bible, lama maupun perjanjian baru, whether Old Testament or New Testament, menyampaikan nubuat tentang kedatangannya Stating- sebagai Raja Damai. setting the prophecy of the Prince of Peace will come. Yesaya artinya Tuhan menyelamatkan. Isaiah means that the Lord will save. Adalah nabi keselamatan. Is the prophet of salvation. Ia memakai istilah keselamatan hampir 3 kali lebih banyak daripada seluruh kitab yang ada. He is using the word salvation 3 Bahkan times much termasuk more. nabi-nabi yang lain. 3 times much more than all the prophets and all the other books. Yesaya menyatakan bahwa maksud penuh keselamatan Allah akan digenapi di dalam Yesus Kristus. Isaiah stating that the meaning of salvation will be fulfilled in Christ Jesus the Lord. Nabi Yesaya menyatakan juga bahwa kegelapan dunia akan dikalahkan oleh terang Kristus. Prophet Isaiah also said that the darkness of the world will Melalui be defeated kedatangan Kristus. by the light of Christ to the coming of Dan Christ. itulah inti pemberitaan kitab Yesaya. And this is the point of the Bahwa word Kristus in the adalah book of sumber Isaiah. keselamatan. That Lord Jesus Christ as the source Sebagaimana of dinubuatkan salvation, di dalam kitab-kitab dan para nabi, as prophesied through all the books bahkan and the telah prophets' digenapi books. di dalam Injil Yesus Kristus. And all they been fulfilled by the gospel of Jesus Christ. Dialah terang yang akan terbit He is the light that will be shone forth atas bangsa Yahudi, through the Israelites, tetapi juga atas bangsa-bangsa yang lain, but also to the Gentiles, atas gereja dan for the jemaatnya churches and the yang congregation akan menjadi terang. that will become the light. Karena itu kita yang dipanggil Because of it, we are the one menjadi that been called anak-anak Tuhan. as the children of God. Kita terpanggil untuk menjadi pembawa terang Allah. We are being called to be Membawa the bearer of the light of kemuliaan God, Allah to bring in the glory of God dimanapun kita berada. wherever we are, Hari ini, today, besok, tomorrow, dan selamanya. and forevermore. Tuhan memanggil dengan sebuah rencana yang agung God called us in a great plan untuk kita membawa berita keselamatan Tuhan, for us to bring the word of salvation of the Lord, untuk menyampaikan Injil Yesus Kristus, to share the gospel of Jesus Injil Christ, yang the Lord. menyelamatkan. The gospel that saves. Karena itu persekutuan kita Because of that, our fellowship tidak berhenti pada persekutuan lahiriah, will not stand only on the physical tetapi fellowship, persekutuan di dalam Tuhan, di dalam iman kepada Yesus but Kristus. the fellowship in the Dan faith of Injil Lord itu Jesus juga yang Christ. harus kita sampaikan. And that gospel also that we Kita beritakan share. kepada semua makhluk We need to share to every sebagaimana creature perintah Tuhan kita Yesus Kristus. as the order of the Lord Jesus Pergilah. Christ. Go, Jadikanlah semua bangsa muridku. make all nations my disciples. Inilah perintah yang agung This is the commission the yang Lord Tuhan gave berikan kepada kita. to us. Karena itu, hari ini kita berada di dalam sebuah persekutuan Today we are in the fellowship untuk mempermuliakan nama Tuhan, to glorify God's name, untuk membawa berita Injil, to bring the berita gospel yang of God, menyelamatkan, the gospel that save, berita yang memuliakan the Tuhan. gospel that glorifying God's name. Melalui apa? Melalui kehidupan yang nyata di antara kita. Through the life that are shown in the midst of us. Saudara-saudara, Yesus berkata, "Akulah terang dunia. Jesus said that I am the light of the world. Barang siapa yang mengikut aku, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan, Whosoever that follow me, you will not tetapi live in the akan dark, memiliki terang kehidupan." but you will have Di the light dalam of the light. Yohanes pasal 8 ayatnya yang ke-12. In John chapter 8 verse 12. Yesus juga kembali mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa Yesus sendiri adalah sumber dan terang itu. Jesus also said that he is Atau the terang source dunia. of the light. Di the light dalam of the Yohanes world. 5 ayatnya yang ke-5. In John chapter 5 verse 5. Bahwa pada saat mujizat menyembuhkan orang buta sejak lahir, When he is doing the miracle to Dia solve the berkata, blind man
from the born. Ketika aku ada di dunia, When I am aku here in the adalah world. terang dunia. When I am in the world, I am the light of the world. Demikian juga di dalam Yesaya pasal 9 ayat yang bagi kita. Because a child is Seorang born putra to telah us. diberikan untuk kita. A son has been given Lambang to us. pemerintahan ada di atas bahunya. The ruling is upon his Dan shoulder. namanya disebut orang penasehat ajaib, And his name shall be called Allah Wonderful, yang perkasa, Counselor, the mighty Bapa God, yang the kekal, everlasting Father, Raja damai. the Prince of Peace. Jadi saudara-saudara, perintah untuk memberitakan Injil Yesus Kristus, So this commission to Injil share yang the gospel of God, menyelamatkan, the gospel that save, karena di dalam nama itu because in that name adalah nama yang penuh kuasa. is the name that are full of Dia power. adalah penasehat ajaib. He is the Counselor. Dia adalah Allah yang perkasa, He is the mighty God, Bapa yang kekal. the everlasting Father. Dia adalah Raja di atas segala raja He is the King of Kings yang akan datang pada kali yang kedua that will come in the untuk second time menjemput saya dan saudara-saudara to yang together you and I, percaya dan hidup di dalam ketaatan firman-Nya. those that are believe and following obedience in His word. Itulah saudara-saudara tugas kita This is the duty of our untuk life, membawa kemuliaan Tuhan to bring the glory of God melalui hidup kita, to our life, melalui pemberitaan dan kesaksian kita to the testimony and the share of God, word kepada of God, dunia ini. to this world. Karena itu kita akan melihat beberapa tugas panggilan untuk memuliakan Tuhan. That's why we will see some duty of us to Yang glorify God. pertama, kita menjadi saksi Kristus First one, we becoming the witness of sebagaimana yang God, sudah dijelaskan tadi, has been stated bahwa before, setiap kita, saudara dan saya, that every one of us, dipanggil oleh Tuhan you untuk and me, menyampaikan kabar sukacita. being called by God to share this Sekali lagi, Message of sebagaimana mandat Tuhan as the great commission di of the dalam Lord. Matius 28:18 sampai In 20. Matthew chapter 28, verse 18 Yesus to 20, berkata, that the kepadaku Lord Jesus segala said, kuasa di sorga dan di dunia all the power has been given to me telah diberikan kepadaku. in the heaven and earth. Jadi saudara-saudara, kalau kita meyakini Kristus dia adalah Raja yang berkuasa, So if we are trusting that He is the King, dia that akan the Almighty menolong King, dan memampukan kita. He will help us, He will enable Karena us. di dalam nama Yesus segala kuasa di sorga dan di dunia Because in the name of Jesus, all the power in heaven and dianugerahkan earth kepadanya. are being given to Him. Karena itu boleh dikatakan sangat berbahagia Because of that, we can say really kepada joyful, setiap kita for yang every one of percaya us kepadanya. that believe in Him. Tetapi kita tidak sekedar bersuka cita karena kita meyakini dan percaya kepada Kristus But we are not yang joyful berkuasa only itu. because we are only believing in Christ, Kita juga diminta but we are also being untuk asked pergi memberitakan Injil Yesus Kristus, to go and share the gospel of Jesus Christ, membaptis mereka to baptize them di dalam nama Bapa, Anak dan Roh in the name of the Kudus, Father, Son, and Holy Spirit, dan mengajar mereka. and teach them. Mengajar berarti melatih, mendidik, melatih mereka Teach- untuk mereka bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Teaching them means train them to become Dan di for they dalam grow in pertumbuhan mereka juga pergi untuk melatih, memuridkan, dan mengajar faith. In orang their lain. growth, they will also go to minister to disciple other Dengan people. demikian terjadi pertambahan. Because of that, there will be multiplication. Dengan demikian terjadi pemuridan. There will be discipling, Dan mereka tumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. and there will be growth into maturity in Christ. Saudara-saudara, seorang bayi Brethren, a tentu baby, dia akan lahir tanpa daya. the baby will Seorang come anak tidak without any langsung power. otomatis dia menjadi jalan atau bisa berjalan, A baby cannot just directly walk lalu makan nasi, or eating the rice. tetapi saat masih bayi dia sangat membutuhkan air susu, But when it's still baby, he Dia- still need the milk. membutuhkan pendampingan dari orang tua. He need the baby Dia need butuh guidance pengajaran from the dari parents. orang tua.
need teaching from the parents. Dan seterusnya dia akan menjadi tumbuh dan menjadi dewasa. And he will grow and become mature. Demikian juga saudara-saudara kehidupan di dalam Tuhan. It's the same like with our life in Christ, in Bahwa the kita Lord. dipanggil, That we are being called, kita dimuridkan, we are being discipled, kita diajar. we are being taught. Dan setelah kita tahu bahwa hidup kita ini dipilih dan dipanggil oleh Tuhan, And after we know that our life being called and being chosen by God, tetapi sekaligus juga kita diminta untuk but also we menjadi are alat berkat di dalam tangan being Tuhan, asked to become a blessing in God's hand. yaitu menjadikan murid This bagi is Tuhan, to make disciple for God, mengajar to teach orang lain untuk pengikut Kristus. other people to follow Lord Jesus Ini Christ. tanggung jawab kita, This is our tanggung responsibility. jawab semua. This is our Tidak responsibility. sekedar atau terbatas kepada pendeta, Not penginjil, only to the pastors or to the evangelists, tetapi tugas panggilan semua untuk memberitakan but Injil. this is the duty for every one of us to share the Jangan gospel of pernah God. kita berkata bahwa saya bukan orang seminari atau pernah belajar di sekolah You cannot say that you are teologi, the one that never learned in dan seminary karena or theology itu saya school, tidak harus pergi menginjil. and because of that I don't need to share the gospel. Tetapi sebagaimana Tuhan sudah panggil dan selamatkan kita, But as the Lord save us and call us, kita semua dipilih tetapi sekaligus terutus untuk memberitakan we are being Injil. chosen and also we are being sent to share His gospel. Yang kedua, The second point, kita dipanggil untuk juga mengasihi Tuhan dan sesama. we are also being called to love God and love others. Di dalam Ulangan pasal 6 ayat yang keempat dan kelima di sana dikatakan, In Deuteronomy chapter 6 verse 4 and 5 boleh say, dibaca, Brother Rose? Ulangan 6 ayat 4 sampai 5. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, kita diingatkan hari ini bahwa kita harus mengasihi Tuhan That we need to love dengan God segenap kekuatan kita, with our dengan strength, segenap akal budi kita, with our dengan segenap mindset, jiwa kita. with our soul. Itu secara total kita harus mengasihi Tuhan. Totally we need to love God. Mengasihi Tuhan atau mempermuliakan Tuhan Loving God or glorifying God. tidak terbatas kepada menghadiri persekutuan ibadah-ibadah kita. Only we are going into the fellowship, our services. Tetapi dimanapun kita berada, kita harus mengasihi Tuhan. But wherever we are, Kita we need harus to love memuliakan God. Tuhan, We need to glorify God. karena Dia adalah Raja yang berkuasa di atas segala raja. Because He is the reigning King. Dia over adalah all kings. Tuhan. He is the Lord. Dia adalah Raja damai. He is the King, the Prince of Peace. Karena itu kita harus benar-benar mengasihi Tuhan, Because of that, we need to really love yaitu God, melayani, serve God, yaitu melakukan perintah Tuhan doing His order, untuk pergi memberitakan Injil. to go and share the gospel. Mungkin kita berkata bahwa saya tidak punya background sebagai pendeta Maybe we atau say that guru I don't Injil, have any background as an evangelist or as pastor. tetapi kita boleh mendedikasikan diri kita sebagai pendoa. But we can dedicate ourselves as a prayer warrior. Kita mendedikasikan diri kita sebagai orang yang berkorban We can dedicate ourselves untuk as the one that membantu pekerjaan sacrifice Tuhan. to help the work of the Lord. Itu juga yang Tuhan bilang di dalam Matius 22 ayat yang ke-37 hingga ayat yang ke-39. That also what the Lord says in Matthew chapter 22 Bahwa verse 37 kasihilah to Tuhan 39. dengan segenap jiwamu, That you need dengan to love segenap God akal budimu, with all thy heart, thy dengan soul, segala kekuatanmu. with all thy mind. Itu berarti kita mengasihi dan melayani Tuhan secara total. It means Apa that yang we are ada pada loving kita. God, serving God Tubuh totally. kita ini kita persembahkan untuk Tuhan. Our body is being sacrificed Dan unto the kalau Lord. hidup kita persembahkan untuk Tuhan, And if we sacrifice maka our kita life unto juga God, harus berbuat secara nyata, we need to do it in our life yaitu daily. mengasihi Tuhan That loving God melalui apa yang ada pada kita, through everything that we have, tenaga kita, our power, waktu kita, our time, uang kita, our money, apa yang ada pada kita anything that we have, bisa kita gunakan
mempermuliakan Tuhan, We can do it mengasihi to Tuhan. glorifying God, to love God. Dan selanjutnya kita juga diminta untuk mengasihi sesama kita. We are also being asked to love Sama others. seperti kita mengasihi diri kita sendiri, Like we love our life, maka demikian juga kita mengasihi sesama we kita. also need to do that to our brethren. Surat Efesus mengingatkan kepada kita, kita harus mengasihi sesama kita, semua manusia Reminder us to love Tetapi every one of us, terlebih all dahulu human. adalah anak-anak Tuhan, saudara-saudara di dalam Tuhan. But the first we need to love our brother and sister in Christ. Karena itu saudara-saudara, mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama itu sebuah hal yang tidak dapat berdiri sendiri. Loving God and loving people is cannot stand alone. Karena mengasihi sesama adalah wujud nyata atau bukti kita mengasihi Tuhan. Because loving people is a true nature, a proof that we are loving God. Sekali lagi, mengasihi Tuhan tidak boleh kita mengabaikan mengasihi sesama kita. If we are loving God, we cannot deny that we need also to love other people. Karena mengasihi Tuhan sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan yang kita layani. Because loving other people as a proof that we are loving the Lord that we serve. Yang diminta adalah supaya kita satu dengan yang lain saling mengasihi, So every one saling of us, menolong, each other loving saling each membantu, other, helping each saling other, memperhatikan. taking care of each Dan other. itulah kunci dari sebuah keberhasilan pertumbuhan gereja. And that's the key how a church can grow. Tanpa sebuah pelayanan kasih, Without the serving in love, tanpa persekutuan without the fellowship, yang baik, in a good fellowship, persekutuan di dalam Tuhan, fellowshipping in Christ, keterlibatan kita untuk mengambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan. that we are taking part in the ministry of God. Jangan pernah bermimpi bahwa sebuah pelayanan yang kita bangun akan tumbuh. Never dream that Dan the menjadi ministry besar. that we bring, we build up, will become big. Hari ini saya berada di tempat ini. Today I am at this place. Ketika masuk saya bertemu dan bicara kepada Pastor Fidelis. When I meet Pastor Fidelis, when I enter, I meet Sekalipun Pastor tempat ini Fidelis. kecil, Even though this place is small, tapi ini baik, indah, aman, nyaman. but this is good. This is in safe place, Dan memang harus Comfort. dimulai dari yang kecil seperti ini. and we need to start from this small. Sebab Tuhan katakan kalau kita setia dalam perkara yang kecil, Because the Lord said, if we are being faithful in the Tuhan little akan thing, memberikan perkara yang besar. the Lord will give bigger thing to us. Kata kunci ini adalah kita setia dan melakukannya. The key word is we are being faithful and do it. Saudara-saudara, jangan merasa kecil You karena shouldn't jumlah kita sedikit di feel tempat less ini. because our quantity is less in this place. Tetapi secara nyata bahwa Allah memanggil kita. But it's true Ada that rencana Tuhan yang baik, yang indah di dalam diri masing-masing kita, the Lord called us, and it's a great plan of yaitu God in our membangun life persekutuan di tempat ini. to bring the fellowship in this place. Sekalipun masih kecil, Even though it's still tapi small, Tuhan akan memberkati but the Lord will dan bless menjadi it besar and becoming a big, ketika kita setia, when we are ketika kita faithful, taat, when we are dan obedient, semua mengambil bagian di dalam persekutuan and ini. everyone take part in this fellowship. Jangan ada yang merasa bahwa saya tidak diterima dalam persekutuan. Never felt that I am not accepted in this fellowship. Jangan ada yang merasa bahwa saya tidak menjadi bagian dari persekutuan di tempat Never ini. said that you are never in Dari part in this gereja fellowship. From this church, Karena saya hanya anggota biasa. because I am just an ordinary member. Tetapi tahukah But do you know bahwa ketika saudara betul-betul memahami bahwa hidup kita telah dipanggil oleh Tuhan, when we are truly understand that our lives is being called by God, Tuhan menjadikan kita sesuatu God will make us becoming something yang berharga. something precious, Dan hidup kita ini adalah milik Tuhan. and our life is belong to God. Kita mulai dari diri kita, We start from our life, baru Tuhan melakukan apa yang lain. and the Lord will do the other things. Tuhan akan melakukan yang lebih The Lord will do more ketika kita melakukan hal-hal yang kecil. when we are doing these small things. Jadi saudara-saudara,
So brother and sister, Jangan ada anggota pasif. do not become a Kita passive semua dipanggil member. bersama. Every one of us being called Ada together. pendeta, ada gembala, ada wakil gembala. There's the shepherd, the Ada vice pemain shepherd. musik. There's the musician. Wow, hari ini saya menikmati persekutuan ibadah dengan betul-betul lagu dan musik sangat berjalan dengan baik. I really enjoy the music and the song for today, this fellowship. Tadi Saudara Albert memainkan keyboard ini. Brother Albert playing the keyboard. Kalau hanya satu tus yang ditekan, If you only click one maka itu tooth, tidak akan One- menjadi bunyi yang one baik. button, it will be not a good sound. Kita tidak bisa menyanyi. We cannot sing the song. Tapi ketika tus-tus keyboard itu ditekan But when all the buttons are dan being ketika pressed, kita menyanyi, and when we sing together, maka dia menjadi sebuah harmony, harmoni it become a good harmony, dan kita bisa bernyanyi bersama. and we can sing together. Kita bernyanyi satu lagu We sing one song, dan keyboard ini bisa membentuk juga sebuah nada dari lagu-lagu itu. and this keyboard also can make the tune of the songs. Demikian saudara-saudara, mungkin kita tidak berarti atau kita hanya menjadi anggota biasa, Maybe we are still ordinary member, tetapi kalau kita memulai dari diri kita yang kecil, but if we start from our yang small mungkin kita life, katakan tidak ada apa-apa, and maybe we say I am tetapi nothing, saya mau katakan hari ini bahwa kepada kita semua but I want to say to every ada of us talenta, today, there's a ada talent, kuasa there's a power yang Tuhan berikan kepada kita. that the Lord gave to every of us. Jangan pernah kita merasa bahwa saya tidak bagian dari persekutuan, Never say that I am not the part of this fellowship, atau saya bukan seorang pendeta, or I am not a pastor, seorang pengajar, I am not a teacher, seorang guru. I am not a teacher, a Karena lecturer. sesungguhnya kita semua ada karunia-karunia yang Tuhan beri. Because all of us have the special gift that the Lord gave to us. Bagaikan di dalam tubuh kita ini, It's the same like our body. kita terdiri dari berbagai anggota. It's being in so Ada many kaki, parts. ada tangan, There the leg, there the ada hand, mata, there ada the mulut, eyes, ada the mouth, telinga, dan the ear, seterusnya. and all. Semua mempunyai fungsi yang berbeda, Everything have different purposes. tetapi merupakan satu kesatuan di dalam tubuh kita. It's one body in our body. Tidak pernah kita katakan karena kuping ini hanya bisa menempel, We never say that because this ear just only can maka dia attach to bukan our head. anggota yang utama atau anggota yang berharga. Then we say it's not the most important part of our body. Tetapi semua anggota-anggota tubuh kita ini But of our part of our menjadi body, satu kesatuan. becoming one unity, one Sedemikian body. rupa Tuhan ciptakan tubuh kita ini sempurna. The Lord make our body in a Dan di perfect dalam way. kesempurnaan itu Tuhan menaruhkan talenta karunia yang berbeda-beda kepada kita. And in that perfection, the Lord put another talent, a gift, different gift in our life. Saudara-saudara kita yang ada di belakang, All of our yang brothers and menangani sisters, IT, the one in the back, itu juga sebuah Taking care of the talenta technology. yang Tuhan beri untuk mempermuliakan Tuhan. it's a talent that the Lord gave to glorifying God. Mungkin ada yang merasa setiap minggu datang di tempat ini hanya duduk dan datang. Maybe there are some people that just come in here Tapi every satu week hal and yang see. harus kita tahu, One thing that we must bahwa know, Tuhan sedang memanggil dan menjadikan kita menjadi murid Tuhan. but the Lord call us and make us as His Yang disciples. pada akhirnya kita akan juga kembali memuridkan orang lain. And in the end, we also need to disciple other people. Karena itu kita semua berharga dan berarti di hadapan Because Tuhan. of that, all of us precious in the eyes of the Lord. Kata kunci bagian yang kedua di sini adalah The key point kita of this, dipanggil untuk melayani we are being called to serve dalam talenta yang berbeda-beda. in a different talent that the Lord give to us. Di dalam Yakobus pasal 2 ayat yang ke-37. In James chapter 2 verse 37, Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi saudara-saudara, boleh? Yakobus pasal 2 James chapter 2 ayat ayat 37. Yakobus pasal 2.
mungkin 2:7 tahu. Coba lihat. Intinya di sini nih, bahwa sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Is the point like the body without the spirit is dead? Demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. It's the same that the faith without the action is dead. Ya, Yakobus pasal 2 ayat yang 17. James Iya. chapter 2 verse 17. Jadi saudara-saudara, kita semua ini anggota tubuh Kristus So every one of us is a part of body of Christ yang dipanggil dan ditetapkan that being called and being purposely untuk put melakukan talenta yang Tuhan berikan. to do the talent that the Lord gave to us. Sebab dikatakan demikian jugalah iman tanpa perbuatan adalah mati. Because it's the faith without action is dead. Karena itu Yesus mengatakan di dalam firman-Nya, That's why Lord Jesus said, berbahagialah mereka yang mendengar dan teristimewa melakukan firman Tuhan. happy to those that are listen to the word of God, and especially for those that doing it. Karena itu kita diajar hari ini Because of that we are being taught today untuk mengasihi Tuhan to love God dan mengasihi sesama and to love other people. secara nyata. Truly, by Melalui showing it in our deeds. tindakan kita, melalui perbuatan kita, In our action, our bukan deeds. hanya sekedar dalam kata-kata, Not only by our words, tetapi harus di dalam perbuatan-perbuatan nyata kita. but we need to do it with our action. Mengasihi Tuhan, Loving God. banyak sekali kita mendalilkan bahwa saya mengasihi Tuhan, saya mencintai Tuhan. So many of us say that we are loving God, we are loving you, Lord. Tetapi kita mengabaikan hubungan-hubungan relasi kita dengan But sesama. we are just taking apart our relationship with other people. Dan harus dikatakan bahwa mengasihi sesama But we must say that loving other adalah people bukti bahwa kita mengasihi is Tuhan. the proof that we are loving God. Tanpa kita mengasihi sesama kita, Without we are loving other people, kita tidak dapat mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. we cannot say that we are loving Kita God. melayani Tuhan. We are serving God. Karena itu yang mau dikatakan di sini, bahwa tugas panggilan kita untuk melayani Tuhan The point is that our call to serve God yaitu melakukan dan mengasihi Tuhan. is that do it and loving God, Mengasihi sesama. loving other people. Yang ketiga, The third point, bahwa gereja dipanggil sebagai tubuh Kristus that the church as called as the body of Christ untuk sebuah rencana penyelamatan Tuhan. for the plan of salvation of the Lord. Tetapi bagaimana gereja dipanggil untuk memberitakan Injil, menyampaikan kabar selamat itu, And how the church can share the gospel of God, the salvation of the Lord, kalau gereja itu atau hidup kita tanpa adanya sebuah pembaharuan. if our life without being renewed in Christ. Karena hidup kita dipanggil oleh Tuhan Because our life is being called by God untuk memuliakan Dia. to glorify Him. Di dalam Roma pasal 12 ayatnya yang kedua di sana, In Romans chapter 12 verse 2, boleh bacakan? Roma 12 ayat 2, firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Pembaharuan budi The renewal of our mind adalah sebuah identitas diri kita sebagai orang percaya kepada Kristus. is the identity of our life as a believer of Christ. Sekali lagi, pembaharuan budi adalah identitas kita bahwa kita adalah seorang Kristen. The renewing of our mind is our identity as a Christian. Yang dimaksudkan adalah hidup kita harus terus berubah, harus mempermuliakan Tuhan. It means that our life need always to be changed to glorifying God. Di dalam Efesus pasal 4 ayat 23-24. In Ephesians chapter 4 Di verse sana 23 to ditulis 24, sebagai manusia baru. it's written there as a new man in Christ. Dengan kata lain bahwa hanya terjadinya sebuah proses perubahan atau transformasi itu, This means there's a process of transformation, process of change.
kita mampu melakukan tugas dan panggilan kita sebagai gereja. Only by that we can do our duty, our task as a church. Bagaimana mungkin kita pergi untuk memberitakan Injil How can we share the gospel of God kalau Injil belum menghidupi hidup kita? if the gospel hasn't lived in Kebenaran our belum life? ada di dalam hidup kita. The truth hasn't lived in our life. Karena itu betapa pentingnya sebuah perubahan That's why it's important a renewal. dari hari ke hari terus berubah, Renewal from day by day, we are being changed, being renewed. yaitu sebuah kehidupan yang memuliakan Tuhan. That's the life that glorifying God. Itulah yang diminta oleh Tuhan bagian yang ketiga ini. That's the Lord asks to us in this third Hidup part. kita harus berubah. Our life must be renewed. Sebagaimana di dalam Efesus atau Galatia pasal 5 ayat 18 sampai 26. As been Di stated in sana ada kehidupan manusia lama dan manusia baru. Galatians chapter 5 verse 18 to 26, that's the life, the old life and the new life. Boleh Pak Yosef membaca di dalam Galatia 5 ayat 18 sampai 26? Galatia 5 ayat 18 sampai 26. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyelipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling menengki. Saudara-saudara, ini penting. Dan ini menjadi dasar bagaimana kita memuliakan Tuhan. This is important and this is becoming the basis how we can glorify God. Ini adalah dasar bagaimana kita menjadi pembawa kemuliaan Tuhan. This is becoming the basis how we can become Kalau the glory hidup kita carriers. belum diubahkan, If our life is not yet being maka tidak changed, mungkin untuk mengubah orang we lain. cannot change other people. Perubahan melalui pola pikir atau mindset kita, The change from our mindset, perubahan karakter, the change of character, perubahan gaya hidup kita. the change of our lifestyle, Manusia lama yang dikatakan di dalam pembacaan kita our old man that has been harus stated in our dirubah dan passage, harus dibuang is need to be changed, is need to be dan removed, digantikan menjadi manusia baru, and being changed into the new yaitu man, memiliki kasih, Having- kesabaran, having the love, the passion, sukacita dan the seterusnya. joy and all. Itu yang dimaksudkan manusia baru. That's the meaning of the new man in Dan Christ. biarlah kita menjadi manusia-manusia baru ciptaan Tuhan, And let us becoming the new man being created by God. agar Tuhan terus memakai kita So the Lord can use us, menjadi alatnya yang mulia becoming his tools to glorify him dimanapun kita berada. wherever we are. Mengakhiri khotbah ini, To end this sermon today, tentu kita semua tahu yang namanya ulat, bukan? we know all the Ulat pisang, we know the we know the worm. ya. Anak-anak kecil, bahkan banyak di antara kita ketika melihat atau memegang ulat itu, We know that some people when they touch that, orang sangat jijik bahkan takut. or the people are disgust about it, Karena di dalam ulat itu because in that worm ada sebuah, ya mungkin bakteri-bakteri yang bisa meracuni tubuh kita. there are some bacteria that can contain our body. Tetapi coba kita perhatikan bahwa di dalam ulat ini dia akan berproses menjadi kepompong. But we know that they will have process to become a cocoon, Dan selanjutnya dia akan menjadi kupu-kupu. and after that it will become a butterfly. Bukankah setiap kita dan terutama anak kecil sangat menyukai kupu-kupu Especially yang children berwarna-warni itu? with butterfly, the colorful one.
Kita semua menyukai kupu-kupu itu. All of us in love with the butterfly. Tetapi tahukah kita bahwa asal atau permulaan dari kupu-kupu itu dari sebuah ulat But yang do we know menjijikan. that the origin is from Kemudian that dia berproses and it's becoming processed dan dia menjadi kupu-kupu yang terbang ke sana and kemari. becoming a butterfly that fly all over the way. Setiap orang pasti menyukainya itu. Every one of us will love it. Demikian juga saudara-saudara, It's the same like every one of us. brothers and ketika sisters. manusia lama kita masih terstempel, When our life is still being put, our ketika old life is hidup being put in kita our masih life. ada di dalam dosa, In our life is still in sin. masih merasa kesombongan, merasa hebat dan seterusnya, Still have the prideness, still being prideful. kita tidak beda dengan ulat yang menjijikkan. We are not different in that caterpillar, disgusting caterpillar Dan that we can ini see. adalah satu hal yang Tuhan tidak suka. But this is one thing that the Lord, Kebencian, Don't like. kemarahan, the hatred, the dan angry. seterusnya itu adalah ciri orang yang menjijikkan di hadapan That's the Tuhan. characteristic of the people that disgust God. Karena itu kita harus berubah seperti proses dari ulat That's why we menjadi need to change. kupu-kupu Like the yang process indah. from the caterpillar becoming a butterfly. Dan ketika kita menjadi tampilan yang baik, yang indah, So when we're becoming that beautiful new, kehidupan mengeluarkan hal-hal yang baru, our life will show up for something new. maka pasti orang lain akan menyukai kita. Other people will love us. Ini adalah sebuah kunci pelayanan dan pertumbuhan gereja. This is the key Kita of mulai the dari growth diri of the kita. church. Kita mulai dari gereja, Coming from our life, from the church, yaitu membangun kebersamaan, saling menerima satu to dengan build yang the lain, unity, accepting saling each menolong, other, helping each other, saling memperhatikan, taking care of each other, saling mendoakan praying each other. agar pelayanan kita So our terus ministry bertumbuh kembang will always grow dan in the nama Lord, Tuhan dimuliakan. and the name of the Lord will be glorified. Marilah kita merubah mindset kita, Let us change our mindset, cara hidup kita, gaya hidup kita, our way of life, menjadi gereja yang berubah, becoming a church that are changed, yang juga mampu mengubahkan. that also can become a changer. Dengan demikian, kita menjadi pembawa kemuliaan Tuhan. And because of it, we'll becoming sini. the carrier of God's glory. Di sini, kini, esok dan In selamanya. this place, today, tomorrow, and forevermore. Tuhan memberkati kita. God bless every one of us. Kita berdoa. Let us pray. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan hadir mengajar kami. Father God, we are so grateful because you are present teaching us, Melalui Lord. firman-Mu yang kami baca dan renungkan hari ini. Through your word that we read and meditate today. Biarlah perenungan ini Let this meditation, Father God, semakin meneguhkan iman kami. can strengthen our faith Dan menyadari bahwa kami semua dipanggil oleh Tuhan and can make us realize that we are being called by you, Father God, dalam sebuah persekutuan. in a fellowship. Kami mengambil bagian di dalam pelayanan Tuhan. We are taking part in your ministry, Setiap Father kami God. yang ada di sini. Every one of us that are here. Bahkan juga saudara-saudara kami yang sedang menyaksikan Even our brother and sister that watching us, khotbah ini. watching this sermon, Biarlah kami juga saling mendoakan let us pray also Saling with mendoakan. one another, dan memiliki hati untuk saling menopang and satu having the dengan yang heart lain. to pray for another, Lord. Terima kasih Tuhan. Thank you, Lord Jesus. Berkati jemaat-Mu di tempat ini. Bless your congregation in this place. Berkati hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian dalam pelayanan ini. Bless your ministers that taking part in this ministry, Lord. Pastor Fidel sebagai gembala, Pastor Fidelis as the shepherd, Ibu Pendeta Yani sebagai wakil gembala, Pastor Suryan as the vice shepherd, dan semua tim gembala yang ada di sini. and all the pastor of team in Semua this place, pengurus yang ada. all the members, Mereka all the yang head of department, terlibat di dalam pelayanan langsung ataupun tidak langsung. all the one that take part in this ministry, direct or Tuhan indirect. memberkati mereka. You bless them, O Lord.
Dan di dalam persekutuan ini nama Tuhan dimuliakan. And this fellowship, the name of the Lord will be Dan hamba glorified. berdoa di tempat ini, And I pray in this place, Father biarlah God, Tuhan curahkan roh-Mu yang kudus that you pour out your untuk Spirit, mereka terus berkarya dan melayani, so they will continue to minister, dan nama Tuhan dimuliakan. and the name of the Lord will be glorified. Kami terus rindu ya Tuhan. We always desire, oh God, Tuhan memberkati kami di sini, you bless us in this menjadikan place. kami menjadi saksi Tuhan. Make us to become your witnesses, Dan biarlah tempat ini and let this place menjadi rumah doa, becoming the prayer rumah house, di mana tempat ini kami jadikan untuk mempermuliakan house of Tuhan. prayer that for glorifying your name, Father God. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu yang ada di sini, We pray for all the congregation bahkan in this juga place, yang mereka Summit dan YouTube. or they are join via Zoom and YouTube. Apapun pergumulan mereka, kami berdoa di dalam nama Tuhan Whatever their Yesus. problems, we pray in the name of Tuhan Jesus memberkati Christ. mereka. You bless them, oh Lord. Tuhan buka usaha dan pekerjaan You mereka. open the work, the job. Tuhan proteksi dari segala sakit You penyakit, protect them from termasuk all the virus COVID-19. sickness and also from COVID-19. Tuhan Father God. berkati gerejamu. You bless your church, oh Lord. Tuhan berkati pelayanan di tempat ini. You bless the ministry in this place. Dan biarlah kami boleh bergandeng tangan And we can join hand together untuk melayani Tuhan to serve God melalui persekutuan, through the ministry, through this bahkan juga fellowship, pelayanan-pelayanan lainnya. even with all other ministries. Terima Father kasih God. Tuhan. Thank you, Father God. Ini doa kami. This is our prayer. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. In Jesus Christ. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Shalom. Haleluya, puji Tuhan. Saudara diberkati dengan firman Tuhan pada pagi hari ini. You are blessed by the word of Amen. God this morning. Amin, luar biasa firman-Nya pada pagi hari ini. Boleh sebelum kita berdoa untuk persembahan, lihat kanan kirinya, katakan aku mengasihimu. You can say to your left and right before giving Kita offering, di I love you. sini adalah satu keluarga. Kita We are bersama-sama seperti tadi kata one body in Bapak this place. Pendeta Lian Tomana, bahwa kita satu keluarga, kita bersama-sama di tempat ini, kita bertumbuh That we bersama-sama are di one dalam family, we are Tuhan. growing together in Christ. Amin. Kita akan memberikan persembahan hari We'll give ini. the offering. Persembahan akan dilakukan 2 kali. Yang pertama persembahan biasa, lalu yang kedua untuk diakonia. Today the offering will be done twice. The first one will be the usual one. The second one will be for the Baik, welfare mari department. siapkan persembahan Bapak Ibu. Let's Sebelum prepare memberikan our offering. persembahan, kita akan berdoa. Let us pray. Bapak, kami mengucap syukur Father God, we are so untuk grateful kebaikan-Mu Tuhan. Kami for your mengucap goodness, O syukur Lord. buat firman pada pagi hari ini for the word Tuhan. of God this morning. Membuat kami semakin bertumbuh Tuhan, dan biarlah Bapa setiap kami Make us continue to grow boleh and benefit of bersama-sama us, bergandengan tangan join mengasihi hand Engkau, together, melayani Engkau Tuhan, loving you, dan ministering selalu you, setia Lord, kepadamu Tuhan. and always Dan being setiap faithful unto kami you. boleh bertumbuh Tuhan di tempat ini. Can grow, Father God, into Terima maturity kasih in this Bapa, place. sebentar kami akan memberikan persembahan. We give Tuhan our berkati treasury, our persembahan, offering, baik Father God. persembahan diakonia kami juga You bless Tuhan. offering, Biarlah also the persembahan welfare ini offering. Tuhan boleh menjadi berkat bagi gereja di tempat ini, bahkan this juga offering boleh can menjadi become a berkat blessing to bagi this orang-orang place. yang ada di sekeliling kami yang And also to become membutuhkan a blessing Tuhan. to the other Terima people, kasih Lord. Bapa, Thank kami you, akan Father memberi God. dengan sukacita, We'll hanya di give dalam with nama joy. Yesus kami berdoa. In Amin. Jesus' name we Selamat pray. memberi, Tuhan Yesus Amen. memberkati. Sambil memberikan persembahan, kita akan mendengarkan pengumuman. We listen to the announcement. Shalom Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Shalom brethren and happy Sunday. Today I will give announcement regarding our event for the upcoming weeks. Pada hari ini saya akan berikan pengumuman mengenai acara kita selama 1 minggu ke depan. Yang pertama, kita akan diadakan minggu pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021, dan Pastor Fidelis akan bagikan firman Tuhan bagi kita. Ibadah kita ini akan dilaksanakan live di gedung gereja kita dan akan disiarkan online secara Zoom dan via Zoom dan YouTube. Bagi setiap Anda yang mau bergabung, pastikan Anda ada dalam keadaan yang sehat. We love our Sunday service as Sunday 31st October 2021, and Pastor Fidelis will share the word of God for us. This service will be held on site at our church and will be broadcast via Zoom and YouTube. So for any of you that want to join, please make sure that you are happy. In the
same day by 6 p.m. we will have Holy Communion led by Pastor Fidelis. This Holy Communion will be held via Zoom. Jam 6 sore di hari yang sama, kita akan mengadakan perjamuan kudus. Dan perjamuan kudus ini akan dipimpin oleh Pastor Fidelis. Perjamuan kudus ini akan dilaksanakan via Zoom. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti prayer meeting pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021. Pak Wayne dan Pastor Suryani akan memimpin prayer meeting kita. We invite all of you brethren, brother and sister to join our prayer meeting at Tuesday 26 October 2021. Pak Wayne and Pastor Suryani will lead our prayer meeting. We invite all of you brethren to join our seminar on obedience on Friday 29 October 2021. Pastor Suryani will teach this topic. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk mengikuti seminar kita mengenai ketaatan yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 29 Oktober 2021. Pastor Suryani akan mengajar topik. Kami mengundang semua pria-pria dan wanita Tuhan untuk mengikuti Men and Women Fellowship gabungan pada hari Sabtu tanggal 30 Oktober 2021 jam 7 malam. We invite all of you, men and women of God, to join our Men and Fellowship collaboration service at Saturday 30 October 2021. If any of you brethren want to arrange a time for the counseling or want to send your prayer request, you can contact me as a church admin. Jika ada di Bapak Ibu Saudara semua yang mau dijatuhkan jadwal untuk konseling atau mau menyimpan pokok doa Anda bisa menghubungi saya sebagai admin gereja. Kami mengajak dan mengundang setiap Bapak Ibu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan Anda. Persembahan dan perpuluhan Anda bisa dimasukkan di dalam kantong persembahan di gereja atau Anda bisa mengirimkannya via online. Nomor rekening yang dibutuhkan untuk mengirim via online bisa Anda lihat di layar Anda. We invite all of you brethren, brother and sister, to send your offering and tithing. The offering and tithing can be put via the offering bag of the church or you can send it via online. The account number needed to send your offering and tithing via online you can see on your screen. Don't forget to follow and subscribe our social media. Jangan lupa untuk follow dan subscribe social media dari gereja kita. Itu saja pengumuman untuk minggu ini. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. That's all the announcement for this week. Happy Sunday and God bless you. Baik, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. We close our service and invite every one of us to rise up. Haleluya. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give, for as long as I live. Unto the Lord all the praises I sing, all the glory I give We are so grateful, O Lord,
Untuk kebenaran firman Tuhan yang kami dengar lewat hamba-Mu Bapak Pendeta Lianto Mana. For the truth word of God that we listen from your servant, Pastor Lianto Mana. Biarlah kami terus mengalami perubahan karena Engkau mengatakan, karena Engkau adalah roh, maka kami akan diubah di dalam kemuliaan yang semakin besar. Let us have the change, Father God, because you are the Spirit. We will become changed for the greater glory, Father God. Supaya betul-betul Kristus semakin hari semakin nyata dalam hidup kami. So Christ truly be seen in our life day by day. Sehingga orang lain boleh melihat Yesus benar-benar hidup dalam hidup kami. So other people can see that Jesus really live in our life, O Lord. Biarlah kemuliaan-Mu semakin nampak dalam hidup kami. Let your glory shown in our life, O Father God. Sehingga banyak jiwa boleh datang kepada Tuhan lewat hidup kami. So there are so many souls will come unto the Lord to our life. Engkau pakai Pak Lianto Mana dengan ibu bahkan seluruh keluarganya. You use Pastor Lianto Mana with the wife and all of the family. Terima kasih buat hamba-Mu ini, berkat Tuhan turun ke atasnya. Thank you for your servant. Let the blessings of you be upon them, Lord Jesus. Hikmat marifat surgawi senantiasa turun ke atasnya. The knowledge and wisdom from heaven be upon them, Father God. Sebagai ketua sinode kami Tuhan, sebagai hamba-hamba Tuhan yang dipimpinnya ya Tuhan, mari Tuhan bijaksana daripada Tuhan turun As the atasnya. chairman of the synod, to all the pastors that he led, let the wisdom from you be upon them, be upon him, O Lord Jesus. Hamba mau berdoa ya Tuhan, di dalam juga memimpin sekolah Alkitab, Tuhan juga pakai sehingga mentraining, melengkapi anak-anak Tuhan untuk menjadi hamba-hamba Tuhan. In also leading the Bible school, we pray that you can equip him, Father God, to equip all the children, Father God, the Sehingga students. sungguh-sungguh lewat hidupnya banyak orang boleh diperlengkapi sehingga memperlengkapi juga orang lain. So truly from his life, many people can be equipped. He can be equipped to equip other people, Father God. Berkati Ibu Nita, berkati anak-anak dan cucu mereka. Bless Ibu Nita, the daughters and the grandchildren, Father God. Bapa di sorga, kami mau berdoa pada saat ini. Terima kasih untuk Pastor Fidelis. And to pray, thank you for Pastor Fidelis, O Lord. Terima kasih karena Engkau telah membawa dia datang ke Indonesia dan mengembalakan tempat ini Thank you, Tuhan. Father God, that you bring him to Indonesia and minister in this place, Father God. Urapan yang daripada Tuhan terus turun ke atasnya Tuhan. The anointing from you always be upon him. Wibawa otoritas surgawi turun atasnya. The authority from heaven be upon him, Father God. Dan biarlah setiap perkataan yang keluar dari mulutnya dalam mendidik, dalam memberkati setiap jemaat-jemaat terus bertumbuh dalam Engkau. And let all his word can become a blessing to teach all the congregation in this place, O Lord. Terima kasih untuk setiap leader yang ada, Thank you for all the leader of this church. supaya terus kami bergandengan tangan bersama-sama, kami bergerak bersama-sama Tuhan dalam melayani Engkau. So we can join hands together and work together to minister in you, Lord. Dan kami mau memberitakan kabar baik sehingga banyak jiwa yang boleh datang di tempat ini And we Tuhan. want to share the good gospel, good word of you, so many people will come upon you, Lord Jesus. Berkati setiap keluarga-keluarga jemaat, Bless all the family of this congregation, setiap pekerjaan mereka masing-masing, all of their work, Father God. sehingga dimanapun mereka berada, mereka boleh membawa kemuliaan-Mu Tuhan. So wherever they are, they can bring your glory, O Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Terima kasih buat Indonesia. Thank you for Indonesia. Terima kasih buat Presiden, Wakil Presiden, para Menteri Kabinet yang ada. Thank you for the President, the Vice President, all the ministers, Father Terima God. kasih untuk MPR, DPR yang ada. Thank you for the Council in Indonesia, Father Dan God. semua pejabat yang lainnya, mari Tuhan berkati supaya ada sinergi satu dengan yang lain. And Lord, the government let you bless them to become a synergy upon Para them, Lord. gubernur, para wali kota, bupati, lurah, RT RW, bahkan sampai ke daerah-daerah sekalipun, mari roh takut akan Tuhan Kau berikan pada mereka. Or the governor, the mayor, the region, even until the lowest part into the village, Father God, let the fearful to you bring upon them, O Lord Jesus. Kami nyatakan shalom atas Indonesia. We say shalom upon Indonesia. Dan kami mau berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan. Kami mau berdoa untuk Polri. Kami mau berdoa untuk TNI. Kami berdoa untuk AURI. Kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk BIN dan juga Densus We have 88. to pray for the army, for the police, for all the one that is taking us the security in this country, Father God. Supaya ada sinergi satu dengan yang lain untuk menjaga stabilitas bangsa kami, keamanan bangsa kami, supaya tercipta
keamanan di seluruh negeri Indonesia. So become synergy to make a security on all over Indonesia, Father God. Kami mau berdoa ya Tuhan, berikan mata yang tajam, tanggap Tuhan, supaya tidak ada satupun sindikat ataupun teroris ataupun narkoba, apapun kejahatan yang tidak disingkap, tapi singkapkan Tuhan tempat-tempat tersembunyi mereka. We want to pray for they have the sharp eyes, so everything that are from the terrorists, from all the drugs and all can be taken by them, Father God, and there's no one that will escape, Father God. Kami percaya Indonesia aman karena Engkau melindungi kami. We believe that Indonesia will be safe because you are taking care of this nation, Lord. Kami mengucap syukur karena corona sudah semakin melandai. Kami mau berdoa supaya kami terus menjaga kesehatan kami, protokol kesehatan, dan kami mau berdoa ya Tuhan supaya mata rantai dari corona ini benar-benar putus dari Indonesia. We're thankful because of the corona being less in this nation, Father God. We want to pray for us to keep the healthiness, so the eyes of the corona will be destroyed fully in this nation of Indonesia, Father God. Terima kasih untuk gereja-gereja yang ada. Mari Tuhan terus Tuhan pakai supaya tetap memberitakan firman Tuhan lewat berita firman Tuhan di gereja, lewat YouTube, lewat media, semua boleh dipakai untuk menjangkau jiwa-jiwa. We want to pray for all the churches so they can join hands together to share the good gospel of the Lord. So there's so many people will come upon you, Lord Jesus. Terima kasih Bapa. Thank you, Father God. Kami percaya semua doa kami akan didengar oleh We Tuhan. believe that all of our prayer will be answered by you. Saudara, mari kita angkat hati kita terima berkat daripada Tuhan. Let's put up our heart and receive the blessings of God. Damai, sejahtera, sukacita yang melimpah-limpah dari Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. The peace and the joy and full of you from the Father of God and Lord Jesus Christ. Persekutuan di dalam Roh Kudus senantiasa menyertai saudara mulai hari ini sampai Maranatha. Fellowship with the Holy Spirit be with you from today until Maranatha. Diberkatilah engkau, diberkatilah rumahmu, diberkatilah orang yang keluar masuk rumahmu. Be blessed you, be blessed your household, be blessed those people that coming in out from your home. Diberkatilah anak cucumu. Be blessed your children and grandchildren. Diberkatilah lumbung-lumbungmu. Be blessed all your income. Diberkatilah semua usaha pekerjaanmu. Be blessed all your businesses and work. Diberkatilah pelayananmu. Be blessed your ministry. Sehingga engkau diberkati dan menjadi berkat. So you become blessed and become a blessing. Kita terima ini hanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh We Kudus. receive it in Amin. the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Haleluya, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sekali lagi terima kasih Bapak Pendeta Lian Tomana, ya, luar biasa. Tuhan Yesus memberkati, ya. Ya, kita memang sudah di cover oleh Gereja Sahabat Indonesia. Inilah ketua sinodenya ya, Bapak Lian Tomana, ya. The synod of GSI, Ya. and this is the chairman of the synod. Ya, Excellent, itu Tomana. saja. Tuhan Yesus memberkati. Ini bukan yang pertama dan terakhir, nanti ada lagi waktu-waktu yang lain. Amin. Haleluya. Ya. This is not the last time. There will be. Sekali lagi terima kasih Pastor Lian Tumana. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, Jose. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Surprise! Yes, Pastor. It's a surprise.
Hallelujah. And we've been together for almost every day. We are together, and I didn't even know. This is awesome. We Kita want to sudah thank bersama-sama God. untuk It's a waktu yang special lama. day. Saya tidak tahu bahkan Like I said before, this is a day of multiplication. ini adalah hari multiplikasi. So I'm going to tell Pastor Minister Lian Tomana to pray for you, then I also pray for you. Saya akan minta Pastor Lian Tomana untuk doakan buat kamu, lalu nanti Pastor Fides juga akan doakan. So just put your this thing down, then I want you to kneel down so that Pastor Lian will pray for you. Somebody else can interpret. So that. Thank you. Boleh semua berdiri? Ya, kita sebelum berdoa, ya atas nama kita semua terucap syukur kepada Tuhan, dan kita mau berdoa untuk Brother Yose Mario. Hari ini 33 tahun. Oh, 29. 29. Yes. Oke. Iya. Testing. Yes, sir. Please. Kita berdoa. Let us pray. Bapa di surga, kembali kami bersyukur dan berterima kasih Our Father in heaven, atas anugerah dan kasih karunia Tuhan. our Father in heaven, we give praise and thanks. Hari ini for your Tuhan, grace, kami juga for your bersuka cita grace. Today we are atas grateful ketambahan setahun usia hamba-Mu, for an addition of 1 year to saudara your servant, kami Yose of our Mario, brother Jose yang Mario, ke-29. which is 29 years old. Kami today. bersyukur dan berterima kasih We give praise and sepanjang thanks. usia yang ada. That throughout his life, Tuhan sudah menyertai dan memberkati dia. you, O Lord, has blessed him and be with him. Karena itu Tuhan, kami mohonkan berkat-Mu turun atasnya We ask that your untuk terus blessings fall menyertai upon dan him, memberkati dia, that you continue to memberi bless and kekuatan, cover him, kesehatan, give him strength and umur health, O Lord, panjang, long life, supaya dalam hidupnya yang ada ini and at all of in his life, dia mempermuliakan nama he may Tuhan. continue to glorify your Dia name. mendedikasikan dirinya bagi Tuhan dan pelayanan He may be available to you secara through your khusus service, O Lord, melalui pelayanan COD di tempat especially ini. through the service of COD in this place. Tuhan memberkati dia, Lord, bless him. berikan kekuatan, kesehatan, keteguhan iman Give him strength dalam and wisdom menghadapi berbagai tantangan dan to face any kesulitan. challenges that you have for him. Kami mau berdoa untuk istri dan We anak-anaknya. pray for his wife and Kami his berdoa child. Tuhan memberkati mereka, We pray that beri you will bless kekuatan, them, kesehatan, give him strength, beri and health, sukacita, damai, sejahtera give him Tuhan grace and peace, O Lord, turun atas mereka. fall upon Dan him. biarlah keluarga ini And may this menjadi family keluarga yang berbahagia, menjadi keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan. be a family to glorify your name, Dan secara khusus and especially Tuhan panggil mereka untuk melayani you, O Lord, calls di them to tempat serve ini. in this place. Berkati kami semua Tuhan, Bless all of us, O Lord, melengkapi sukacita hari ini. to complete this Terima grace kasih today. Tuhan. We thank you, Lord. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. In Jesus Christ. Amin. Amen. Happy birthday, happy birthday to lilinnya udah mati, Jose pakai ini aja ya. panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, mulia serta mulia. Panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta mulia, serta mulia. Kaget nggak Jose? Kaget? Kaget? Surprise ya? Aku mau ini dok, kenapa? Oh, potong kuenya, potong kuenya. Potong kuenya Ini khusus dari Kiel ini. sekarang juga, sekarang juga. Bagi kuenya, bagi kuenya, bagi
bagi kuenya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Yang ini sekarang. Amen. Amen. Ezekiel, are you celebrating birthday? Are you the one celebrating birthday? Hey. Are you the one celebrating birthday? So allow your father to celebrate his birthday. Your own birthday to come. So Father, we are so grateful for your son. The blessing that have been released upon you by Pastor Leanne. We just want to thank God for your son. Lord, we asking that even from today, his service unto you more than ever before, you increase him. We just release that he will experience your peace in the name of Jesus. We speak your peace upon him in the name of Jesus. That this birthday will usher you into unlimited peace in the name of Jesus. We ask that from today, that the joy that you have never seen before, the Lord will release unto you. This celebration will never cease from you in the name of Jesus. And we will all rejoice. Every one of us will continue to rejoice. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. God bless you. Happy birthday. Yang ulang tahun harus ngomong dong. Ya bentar, yang ulang tahun harus ngomong. Yang ulang tahun harus ngomong ya. Masa yang ulang tahun cuma didoakan, harus ngomong apa harapannya, apa yang mau dilakukan. She said that I need to speak, sir. Go on, so interpret. Oke, jadi terima kasih semuanya. So on behalf of everyone, thank you, everyone. Saya kaget. I am surprised, Oke, saya kaget tapi saya bersyukur kepada Tuhan but I am very grateful to God kalau sampai pada saat ini saya bisa ada di tempat ini that if I am here right now and I'm standing here bersama dengan istri saya, karena saya itu semua oleh karena anugerah Tuhan. with my wife and also with my son, it is because of God's grace. Dan saya cuma mau katakan bahwa semua pelayanan yang kita lakukan di COD bersama-sama, And all I want to say is all the service that we're doing in COD, bahwa kita akan melihat buahnya ketika Tuhan akan melakukan pekerjaan yang besar we melalui will see gereja. the fruits and we will see the harvest that God is going to do great things for this church. Saya cuma mau katakan terima kasih banyak bagi keluarga COD di tempat ini, I would like to say thank you to the COD family dan Tuhan berkati kita semua. and God bless us all. Happy birthday Jose. And happy